Selamat datang tahun 2023, tahun yang penuh harapan, khususnya bagi dunia peternakan, terutama unggas, baik itu layer maupun broiler, yang sudah sekian lama terpuruk akibat badai tsunami COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 kalau nggak salah. Harapannya ke depan semoga di tahun 2023 ini bisa menggeliat, bisa berdiri, bisa sumringah. Karena banyak dari rekan-rekan kita pelaku peternak atau praktisi dunia peternakan sudah banyak yang jatuh dan gulung tikar. Semoga saja tahun 2023 dan seterusnya ada harapan untuk bisa bangkit. Harapan sih mesti ada, cuma kenyataannya ke depan kita bagaimana kita tidak tahu. Itu yang menjadikan kita antara iya dan tidak, wait and see. Tapi tidak selamanya kita bisa bilang wait and see. Kalau kita cuma wait and see ya kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa maju. Yang ada sekarang tinggal semangat untuk bisa bertahan hidup. Jadi ya itulah harapan kami, harapan kita para peternak dan praktisi perunggasan. Pak, gimana nasib dunia peternakan, khususnya unggas di era ekonomi seperti ini yang semua serba mahal dan sulit? Terkait dunia perunggasan ya, ini kedepannya masih abu-abu. Saya tidak mengatakan gelap, kita mengatakan abu-abu. Soalnya sekarang kita sedang tertimpa badai tsunami ekonomi. Ada perang, terus kebijakan ekonomi ini semua yang mengakibatkan langsung maupun tidak langsung peternak ini kena imbas. Karena apa? Terutama di konsumsi pakan ini sekian persen, barang-barang ini kita masih import, dan import ini kita berpedoman dengan dolar. Nah di sini makanya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan. Makan mahal, bibit ayam mahal, upah mahal. Terus gimana kita mau pengembangan? Ya masa iso kalau semua mahal. Tapi ya itu tadi permasalahan tidak dibarengi dengan harga telur mahal. Itu tidak dibarengi. Harga karkas ayam boiler mahal, itu tidak dibarengi itu. Memang ekonomi sulit untuk diprediksi. Jadi mau nggak mau ya kita harus pinter-pinter atur strategi supaya kita ini bisa hidup gitu aja, nggak usah bilang untung nanti hidup dulu, yang penting kita bisa bertahan hidup, otomatis insya Allah nanti ya bisa untung. Kalau enggak ya kita akan buntung, kalau nggak bisa beruntung ya buntung, dalam arti kayak gitu. Jadi ya di 2023 ini sepertinya perekonomian masih sulit untuk diprediksi. Jadi istilahnya kalau orang-orang pintar itu mengatakan wait and see gitu loh, wait
and see apa? Wait and see apa maksudnya? Tunggu dan siap-siap lah. Iya, pokoknya intinya bahasa kerennya wait and see. Gila. Nah, itu yang terjadi. Tapi pengusaha masa bisa wait and see terus? Tunggu dan siap-siap. Sebentar dulu dilihat, sebentar dulu. Loh, ya kapan majunya? Ya nggak bisa maju. Tapi kita dipaksa dihadapkan dengan masalah-masalah semacam itu. Nah, makanya dunia peternakan ini bisa dikatakan kalau posisi sekarang ini sedang mati suri. Hidup tak mau, mati pun segan. Soalnya apa? Kalau kita mau hidup ya kita harus suntik dana yang tidak sedikit. Kalau kita mati, kita kehilangan investasi yang juga tidak sedikit. Makanya dilema bahasa kerennya apa ya? Memusingkan. Sebenarnya itulah pokoknya. Jadi yang penting kita posisinya harus tetap punya semangat untuk bisa bertahan hidup. Itu aja wis, nggak ada yang lain, nggak ada. Apalagi yang mau diharapkan kalau situasinya kondisi kayak gini. Dunia peternakan kan sekarang sedang lesu tidak bergairah dan banyak yang gulung tikar. Lalu, bagaimana nasib karyawan? Apa bisa perusahaan membayar karyawan dengan UMK? Kalau masalah UMK, peternakan ini kalau peternakan mandiri seperti kita semacam ini ya, sepertinya kok sulit kita mengarah ke sana. Soalnya apa? Harga telur itu tidak sebanding dengan harga pakan. Di mana harga telur ini sekarang kan terpuruk, nyungsep, turun drastis, sedangkan harga pakan tetap naik terus. Nah, sebenarnya dalam hal ini mestinya pihak yang terkait itu bisa, dalam sini maksudnya pihak terkait ini pemerintah bisa menjembatani hal-hal semacam ini. Jadi pengusaha khususnya peternak itu tidak kelimpungan. Saya rasa nggak bisa kalau kita mau memberi yang lebih layak dalam artian gaji berstandar UMK itu sulit sekali. Soalnya tidak dibarengi dengan hasil produksi yang harga dari hasil produksi yang baik itu. Kalau umpama kita pengen gitu ya, kita harus mengurangi, dalam arti mengurangi tenaga kerja kita kurangi, kita padatkan. Tapi kalau dihitung itu nanti jadinya tidak manusiawi. Kasihan, orangnya banyak bekerja, pekerjaannya nggak selesai, karena orangnya sudah capek. Kalau masalah UMK, saya rasa itu makanya sulit. Ini dunia peternakan ini sedang kritis dan prihatin. Banyak pengurangan karyawan di sini. Yang dulu kita punya karyawan 100 orang, katakanlah misal kita sekarang tinggal 30 orang, yang 70 orang ini loh kemana tusan? Mau nggak mau ya kita rumahkan. Nah, dari itu kan juga ada faktor kemanusiaan yang kasihan. Tapi mau gimana lagi, kalau nggak gitu perusahaan juga nggak hidup. Nah, saya rasa hal semacam ini juga tidak bisa, istilahnya pihak-pihak terkait itu menutup mata dengan hal ini. Tapi memang ini masalah yang sulit dan pelik untuk diselesaikan. Saya rasa itu yang terjadi kendala. Pak, ya apa iki dengan adanya UU Cipta Kerja? Membantu meningkatkan kesejahteraan apa malah mempersulit, Pak? Kalau masalah undang-undang Cipta Kerja ya, aku ya bingung. Saya sendiri tuh sebenarnya bingungnya
Yang saya soroti justru kalau pengusaha tidak bisa membayar, itu pengusaha akan dikenakan denda 400 juta atau malah bisa ditahan. Lah, kalau caranya kayak gitu, berarti kan nanti ke depannya banyak perusahaan-perusahaan yang bisa tutup atau gulung tikar. Kalau itu terjadi, maka penganggurannya merajalela. Nah, terus mau jadi apa ya Indonesia nek penganggurannya merajalela? Mestinya hal-hal semacam itu ya nanti mohon dipikirkan lebih lanjut lah sama yang berwenang, ya pihak pemerintah lah mestinya itu yang berwenang. Jadi kita nggak sampai terjadi pengangguran massal di Indonesia. Itu yang susah kan, kalau terjadi pengangguran massal, waduh bahaya. Saya rasa itulah nanti kalau masalah undang-undang cipta kerja yang kemarin sempat sudah diumumkan ya sama Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Bukannya terlepas dari setuju tidak setuju, cuma pemikiran saya sebagai orang kandang, sendiri kandang kayak ini, kita kira ya ini menurut pasal ini tertulis pasal 88E ayat 2 undang-undang tersebut, pengusaha bisa dikenai denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Tindak pidana ini sudah memasuki tindak pidana kejahatan. Nah, iya itu terusan. Ya semoga sajalah tidak sampai sedemikian. Kasihan ini peternak sekarang sudah meringkuk, pengusahanya meringkuk, penganggurannya masih tambah merajalela.